Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Yang keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab kita di sore menjelang malam hari ini. Mari saat ini kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Untuk itu mari kita satukan hati kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, untuk di sore menjelang malam hari ini Tuhan. Engkau memberikan kami kesempatan satu kali lagi kami boleh menghadap hadirat-Mu dengan pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami percaya itu semua hanya karena kemurahan-Mu dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Roh Kudus-Mu yang menjamah pribadi lepas pribadi setiap kami yang menyaksikan ibadah ini Tuhan. Biarlah kami boleh bersungguh-sungguh Tuhan. Kami boleh merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan kami hanya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, di saat kami menaikkan pujian dan sembah kami Tuhan, Roh-Mu bekerja di setiap kami Tuhan, sehingga mujizat-Mu terjadi di tengah-tengah kami Tuhan. Pemulihan terjadi Tuhan. Biarlah darah-Mu yang menyucikan setiap kami, sehingga kami boleh disucikan, sehingga kami boleh dapat bertemu dengan Engkau dalam pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala bentuk pekerjaan roh jahat iblis yang mencoba mengganggu ibadah ini, kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah darah-Mu senantiasa melindungi, menyertai kami semua, juga ibadah ini Tuhan, sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, untuk segala kebaikan-Mu Tuhan, untuk segala kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, dengan segenap hati kami, segenap hatiku. Mengasihi Engkau, mengasihi Engkau, karena Kau Allah yang agung. Kau Tuhan yang patut disembah. Kau Tuhan yang patut disembah. Amin. Sekarang dan selamanya Dia telah menuntun aku. Haleluya Yesus. Mari sama-sama katakan, biarlah segenap bumi memuji Dia. Biarlah segenap bumi memuji Dia akan kebesarannya. Segala jalan Tuhan adalah kasih dan kebenaran. Percayalah akan Dia yang telah menyelamatkan kita dari lumpur
selamanya Dia telah menuntun aku di jalan yang benar. Biarlah segenap bumi memuji Dia. Biarlah segenap bumi memuji Dia akan kebesarannya, karena segala jalan Tuhan adalah kasih dan kebenaran. Percayalah akan Dia yang telah menyelamatkan kita dari lumpur dosa. Ku ingin Dia selalu menjamah dalam hidup. Mari saudara sambil mengangkat tangan kita katakan, biarlah segenap bumi memuji Dia akan kebesaran-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, karena segala jalan Tuhan adalah kasih dan kebenaran. Amin. Percayalah. Menyelamatkan kita, yang telah menyelamatkan kita dari lumpur dosa. Ku ingin Dia selalu menjamah dalam hidupku, dari lumpur dosa. Roh-Mu selalu menjamah setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari saat ini saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita sama-sama menyatukan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita mengatakan, Yesus, Engkaulah permata hati kami. Engkaulah satu-satunya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Segalanya bagiku, Kau ku sembah, Yesus Kau Allahku, amin. Kau ku sembah dengan sepenuh hati, Kau ku sembah, Yesus Kau Tuhanku. Tiada lain yang layak disembah. Mari sekali lagi katakan, Engkaulah permata hati kami Tuhan. Engkau Yesus permata hatiku. Engkau Yesus
Yesus mutiara dalam jiwaku. Engkau Yesus harta dalam hidupku. Engkau Yesus segalanya bagiku. Kau ku sembah, kau ku sembah, Yesus kau Allahku. Kau ku sembah dengan sepenuh hati. Kau ku sembah, Yesus kau Tuhanku. Tiada lain yang layak disembah. Kau ku sembah, kau ku sembah, Yesus kau Allahku. Kau ku sembah dengan sepenuh hati. Kau ku sembah, oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Tiada lain yang layak disembah. Haleluya. Oh, kau ku sembah, Yesus kau Allahku. Amin. Kau ku sembah dengan sepenuh hati. Kau ku sembah. Oh, tiada lain yang layak disembah Tuhan. Tiada lain yang layak disembah. Tiada lain, tiada lain yang layak disembah. Hanya Engkau Yesus yang layak disembah. Hanya Yesus yang layak disembah. Terima kasih buat kesempatan yang baik yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Hari ini kami ada di dalam pendalaman Alkitab. Biarlah kiranya Tuhan memberi pengertian, pengetahuan yang baik, supaya di hari-hari akhir zaman ini Tuhan, kami boleh melakukan sesuai dengan apa yang jadi kehendak-Mu. Kami meniru Nuh yang taat sepenuh kepada Engkau. Terima kasih buat Roh-Mu yang kudus yang ada di dalam kehidupan kami, yang mengurapi kami, bahkan memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran. Terima kasih buat kesempatan yang baik di dalam ibadah pendalaman Alkitab ini. Kami syukuri anugerah-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, bersama dengan istri saya sampaikan salam. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian di hari ini, di mana kita belajar kitab Ulangan. Dan hari ini saya ingin membacakan kitab Ulangan pasal yang ke-12 ayat 29 sampai 31. Peringatan terhadap penyembahan berhala dan ibadah yang sesat. Ya, ini yang Tuhan ingatkan pada bangsa Israel melalui Musa. Hati-hati dengan penyembahan berhala dan juga kepada ibadah yang sesat. Tentu hasil daripada penyesatan. Terus, apabila Tuhan Allahmu telah melenyapkan dari hadapanmu bangsa-bangsa yang daerahnya kau masuki untuk mendudukinya, dan apabila engkau sudah menduduki daerahnya dan diam di negerinya, maka hati-hatilah supaya jangan engkau kena jerat dan mengikuti mereka. Hati-hati. Ini kata hati-hati berarti waspada. Waspadalah. Terus, setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu, dan supaya jangan engkau menanya-nanya tentang Allah mereka dengan berkata, bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada Allah mereka? Tidak usah tanya-tanya, tidak usah mau tahu. Nanti kalau mereka menjelaskan pasti menyesatkan. Itu maksud Tuhan. Tidak usah mau tahu, tidak usah cari tahu. Nah, terus, aku pun mau berlaku begitu. Ya. Jangan engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu. Ya.
Sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, Ya, apa yang jadi kekejian, yang dibenci Tuhan, ya itu jangan dilakukan. Terus, apa yang dibencinya, itulah yang dilakukan mereka bagi Allah mereka. ya, Bahkan anak-anaknya lelaki dan anak-anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka. ayat 32. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahinya Jangan tambah, ataupun jangan menguranginya. kurang, harus lakukan dengan setia. Terus, Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi ya, atau seorang pemimpin, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, ya. dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, Nah, kalau mujizat itu betul-betul ada. Jadi pasal 13 ini Tuhan kasih ingat bangsa Israel, kalau ada nabi muncul, ya tentu ini nabi palsu ini, ya memberi satu tanda, mujizat, bahkan itu jadi fakta kenyataan. Wow, hebat ya. Nah, hati-hati. Terus, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain ya, yang tidak kau kenal, ya, dan mari kita berbakti kepadanya. ya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau Jangan pemimpin dengar itu, nabi atau pemimpin itu. Terus, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui ya, apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu ya, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. ya. Ayat 4. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Ya, Kamu harus berpegang pada perintahnya. Ya. Suaranya harus kamu dengarkan. ya. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Sekian, terima kasih. Jadi Tuhan melalui Musa di Ulangan 12 yang baru kita baca dan pasal 13, di situ Tuhan memperingatkan jangan mengikuti cara hidup bangsa-bangsa yang telah dipunahkan, yang di mana negerinya mereka telah diduduki oleh bangsa Israel. Bangsa Israel sudah diberi kemenangan untuk duduk di situ, tapi harus hati-hati. Jangan tanya-tanya tentang Allah mereka. Ya, jangan mau melakukan apa yang mereka lakukan yang merupakan kekejian di hadapan Tuhan dan apa yang dibenci Tuhan. Tuhan mau gereja Tuhan hari-hari ini, anak Tuhan, hidup seperti Nuh. Nuh adalah kehidupan yang sangat taat sepenuh, patuh, tidak menambah, tidak mengurangi firman Tuhan. Dia melakukan dengan setia. Itulah sebabnya Nuh diselamatkan sekeluarga. Walaupun Nuh itu juga bukan manusia yang sempurna. Ya, kita tahu pada akhirnya Nuh itu sempat mabuk. Ya, hobinya yang baru muncul setelah penyelamatan dari air bah, yaitu dia menanam banyak pohon anggur dan dia petik, dia tuai, lalu dia minum sepuas-puasnya dan mabuk. Ya. Tapi Nuh itu taat sepenuh. Ini yang harus kita tiru, contoh. Secara kita hidup di akhir zaman, sangat relevan sekali ini peringatan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa. Sangat cocok untuk kita yang hidup pada zaman akhir ini. Sangat cocok, sangat tepat, sangat persis. Terpuji Tuhan. Luar biasa firman Tuhan. Ya. Apa yang diperingatkan Musa kepada bangsa Israel zaman di kitab Ulangan ini, itu di akhir zaman di mana kita hidup, itu sangat penting untuk kita perhatikan. Ya. Karena kata Tuhan pada suatu waktu murid-murid Tuhan spesial, hanya mereka berkumpul bercerita. Bertanyalah murid kepada Tuhan, apa tanda kedatanganmu? Maksudnya apa tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali? Lalu Tuhan menjawab apa? Waspada terhadap
penyesatan. Jadi cocok sekali. Firman Tuhan itu selalu cocok. Kita patut mengucap syukur bahwa Tuhan membukakan isi hatinya buat kita di akhir zaman ini. Sangat cocok. Soal nabi palsu, itu yang dikatakan Tuhan pada akhir zaman. Berarti banyak nabi palsu, roh-roh penyesatan. Kalau zaman Musa ini, bangsa Israel mungkin nampak ibadah-ibadah penyembah berhala dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan itu. Mungkin cara pakaiannya, ritual ibadahnya, ya, mungkin langsung kelihatan, oh, tidak cocok dengan kami. Ya, cara berpakaiannya, nabi-nabinya, imam-imamnya, mungkin caranya ibadah, langsung kita tahu ini tidak cocok, bukan gereja Tuhan. Tapi di akhir zaman tidak dalam bentuk itu, malah lebih berbahaya. Roh penyesat ini masuk, nabi palsu ini masuk, menyesatkan orang-orang yang disebut anak-anak Tuhan, anak-anak terang, warga kerajaan surga, umat Tuhan. Tanpa disadari mereka masuk ke dalam gereja. Mereka tidak keluar gereja, dari gereja. Orang di luar itu memang sudah tidak perlu disesatkan lagi. Tapi di dalam gereja ada anak terang. Anak-anak yang dulunya kita hidup dalam gelap, kemudian ditebus oleh darah Tuhan, dipindahkan dari gelap kepada terang. Kita berubah, kita jadi manusia baru. Sekarang setelah menjadi manusia baru, dia anak terang, kita berhati-hati. Sebab bisa lagi kembali menjadi anak-anak kegelapan kalau tidak berjaga-jaga. Ya. Coba kita baca Matius 24 ayat 3, 4 dan 5. Ayat 3, 4 dan 5. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Ya. Kata mereka, Ya. katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Ya. Dan apakah tanda kedatanganmu? Apa tanda kedatanganmu? Dan tanda kesudahan dunia? Apa tanda kesudahan dunia ini? Itu akhir zaman. Zaman yang akan berakhir. Dunia yang akan berakhir. Terus? Jawab Yesus kepada mereka, Ya. waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Waspada supaya jangan ada orang menyesatkan. Sama tidak? Kurang lebih toh di kitab Ulangan tadi. Terus? Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku Ya. dan berkata, Ya. Akulah Mesias. Ya. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang disesatkan. Banyak orang pakai nama Yesus juga. Ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ini bukan sedikit orang, garis bawah itu kata banyak orang, banyak orang, banyak orang. Ya. Lanjut di ayat yang ke-24 dan 25. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, Ya. dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Yo, dahsyat, mujizat-mujizat palsu, tanda ajaib palsu, semuanya palsu, nabi palsu. Terus Dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin Nah. mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. menyesatkan orang-orang pilihan. Kita ini dipilih dari segala bangsa untuk menjadi imam-imam yang kudus, jadi umat kepunyaannya. Terus Camkanlah, camkan, Tuhan kasih ingat, perhatikanlah itu. Ya. aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Ini satu berita penting hari ini dalam pendalaman Alkitab. Di zaman kitab Ulangan Musa kasih tahu, kalau ada nabi palsu muncul, membuat mujizat-mujizat,
Yang itu jadi fakta, kita lihat dengan mata. Iya ya, mungkin ada orang kagum lalu mengikuti penyesat itu. Demikian juga di akhir zaman ini, menjelang datangnya Tuhan yang kedua kali, banyak penyesat bikin mujizat palsu, tanda ajaib palsu. Dan nabi palsu penyesat ini pergi ke seluruh dunia, menyebar. Ini bahaya. Kalau saudara mau tahu yang paling bahaya yang dihadapi gereja apa? Itu penyesatan. Penyesatan ini yang kita harus hadapi di akhir zaman ini. Gereja Tuhan harus waspada, harus bangun dari tidur rohani kita. 2 Yohanes pasal 1, cuma satu pasal, ayat 7 sampai 11. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Banyak, bukan sedikit penyesat. Bukan 1, bukan 2, bukan 3. Banyak. Terus, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. ya tentu mereka menyesatkan manusia. Ya pakai nama Yesus tapi hatinya tidak percaya. Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Pengakuan Allah menjadi manusia itu harus sungguh-sungguh teguh. Saya selalu berkata kepada saudara-saudara, 1 Yohanes 4 mengatakan setiap roh yang tidak mengaku bahwa Yesus Allah menjadi manusia itu roh antikris, itu roh penyesat. Baiklah kita selalu meneguhkan iman kita bahwa Allah 100% ada di dalam Yesus Kristus. Walaupun dia juga Yesus Kristus adalah manusia 100%. Dan itu selalu kita akui. Dan di dalam perjamuan kudus itu, bukankah roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh daging Yesus? Ketika kita menjawab pasti, amin, itu pasti, maka kita dibawa atmosfer daripada Roh Kudus. Perlu makan perjamuan suci sesering mungkin. Asalkan kita makan dengan baik, makan dengan meneliti hidup, memeriksa hidup, makan dengan pengakuan atas tubuh dan darah Tuhan. Sebab itu yang membawa Roh Kudus mengurapi, menguasai hidup kita, gereja Tuhan. Sebab roh antikris, roh penyesat tidak percaya, tidak mau mengakui bahwa Allah pernah datang di dalam rupa manusia, Yesus Kristus. Kita mau mengakuinya. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Jadi kita hari ini harus waspada dengan penyesatan. Itu secara halus, tidak akan kasar masuk dalam gereja. Bentuknya literatur, bentuknya media elektronik, bentuknya segala macam gadget. Ya. Tapi kita harus buka mata. Ini mata kita dibuka, disadarkan tentang penyesatan. Sekalipun sekarang kita berbagai-bagai pencobaan, banyak kesulitan, terutama di dalam masa-masa corona ini, sekolah corona, sekolah untuk mempertahankan iman, sekolah untuk meningkatkan rohani kita, sekolah untuk mengatasi segala kesulitan dengan sabar. Ya. Tapi kita juga harus mawas diri kita tetap membuka mata kita. Sekarang ini dengan ibadah-ibadah yang mungkin tidak di tempat ibadah, masih ada yang belum. Ya, dengan gampang kita mendapatkan di media secara terbuka. Nah, kalau kita tidak teliti, tidak hati-hati, itu masuk penyesatan, menyusup di antara gereja. Ya, ini bukan hanya zaman Musa, Tuhan suruh umatnya waspada terhadap penyesatan.
waspada terhadap penyembah berhala. Tapi sampai zaman akhir ini, buka mata. Saya mengimbau gereja Tuhan, buka mata. Jemaat yang saya layani, ataupun di mana saat ini firman Tuhan dapat ditangkap, gereja Tuhan yang saya kasih dalam Kristus Yesus, waspadalah, buka mata terhadap adanya bahaya penyesatan, dan itu diingatkan Tuhan dalam Matius 24 yang kita baca tadi. Pertanyaanmu, kapan tanda kedatanganmu yang kedua kali? Kapan, apa tanda akhir daripada dunia? Dan Tuhan menjawab apa? Penyesatan. Ini bahaya yang paling membahayakan gereja. 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga. Ya. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang. Jangan kamu memberi diri disesatkan. Terus Dengan cara yang bagaimanapun juga. dengan cara apapun. Ya. Dengan cara apapun. Terus Sebab sebelum hari itu sebelum hari itu, haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka ya, itu yang antikris. harus binasa. Sebelumnya itu kaki tangannya nabi palsu, rasul-rasul palsu yang bisa menyamar sebagai malaikat terang. Ya, kita mesti hati-hati. Roh-roh penyesat. Ya. Coba kita baca ayat 9 dan ayat 10 dari 2 Tesalonika 2. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan pekerjaan. iblis, Ya. dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib. Iyalah. Jadi juga ada mujizat palsu. Sama tadi peringatan Musa di kitab Ulangan. Jadi saya percaya sekali, tidak boleh dibuang perjanjian lama itu. Tidak boleh diabaikan untuk dibaca. Seluruhan Alkitab 66 kitab, tidak ada yang kadaluarsa expire. Sampai hari ini, kitab Ulangan yang kita pelajari, peringatan Musa pada bangsa Israel itu menjadi peringatan kita di akhir zaman. Terus, Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib. oh iya kan, perbuatan ajaib. Kalau ada seorang nabi bikin tanda ajaib dan itu terjadi, kata Tuhan, wow, jangan ikut. Jangan percaya mujizat palsu itu. Terus Tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, aja mujizat palsu. Ya, terus dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang Ya. yang harus binasa, ya, karena mereka tidak menerima Nah. dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. cuma satu yang diminta Tuhan kepada gereja Tuhan, mengasihi kebenaran. Menerima kebenaran itu, keseluruhan kebenaran, bukan separuh kebenaran seperti penyesat-penyesat yang masuk ke gereja itu. Kebanyakan mereka tetap ada dalam kebenaran bahwa Alkitab, tapi separuh kebenaran. Saya tiba-tiba diingatkan oleh Roh Kudus puluhan tahun yang melampau ketika saya masih remaja. Mungkin saya waktu itu sekolah menengah. Pertama masuk awal-awal sekolah menengah atas itu, kelas 1, kelas 2. Saya sempat teringat itu, Roh Kudus sempat ingatkan bagaimana seorang seperti dukun itu masuk ke satu rumah teman saya, teman situ. Mereka adalah orang Kristen, orang gereja.
dukun ini sepertinya bawa Alkitab. Ya kan bawa Alkitab. Tapi yang dilakukannya itu satu ritual kayak dukun. Saya perhatikan, saya masih ingat. Ada api, ada perbaraan, ada apa segala macam. Di situ ada kembang-kembang. Ini masih kelihatan di dukun ini. Walaupun saya waktu itu belum lahir baru, belum bertobat. Saya orang Kristen juga. Ya. Tapi kalau penyusupan tidak cara seperti itu, pakai baju-baju yang aneh-aneh, cara-cara aneh. Mereka memberikan kebenaran, tapi kebenaran tidak lengkap, separuh. Nah, cuma satu yang bisa mengatasi itu, kalau gereja Tuhan, sekali lagi gereja Tuhan menerima kebenaran seutuhnya dan mengasihi kebenaran itu. Apa itu kebenaran? Firman-Mu adalah kebenaran. Baca Alkitab setiap hari, belajar merenungkan siang dan malam, kata firman Tuhan. Yeremia 3 ayat 15. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Tuhan mau mengangkat gembala-gembala yang seperti hatinya Tuhan. Terus mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Mereka menggembalakan kamu dengan pengetahuan. Tentu pengetahuan apa? Tentu pengetahuan kebenaran seutuhnya, yang utuh, lengkap. Pengetahuan firman Tuhan, bukan setengah kebenaran yang diungkapkan oleh Tuhan sendiri melalui Roh Kudus kepada gembala-gembala yang diurapinya untuk menyatakan kebenaran, memberi pengetahuan yang benar tentang anak Allah, sehingga gereja Tuhan tidak diombak-ambingkan nanti oleh rupa-rupa angin pengajaran, kata Efesus 4. Sebab gereja Tuhan mengenal sungguh-sungguh anak Allah itu. Nanti akhir zaman rupa-rupa angin pengajaran yang menyesatkan, membimbangkan. Di gembala-gembala mempunyai tugas yang cukup berat, memberi pengetahuan, memberi pengertian yang benar. Coba saya ingin membacakan itu betul-betul. Kita harus berhati-hati. Ya, sebab rupa-rupa angin pengajaran, Efesus 4. Salah satu yang ditugaskan Tuhan dari 5 jawatan itu adalah gembala-gembala yang diangkat oleh Tuhan di samping jabatan-jabatan gereja yang 4 itu, dan 5 jabatan gereja. Ya, kalau kita baca Efesus 4 ayat yang ke 11 mulai, mari. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita penginjil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Gembala-gembala, guru-guru yang mengajar, dia yang lengkapi, dia yang mengangkat kita. Terus untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Ini tujuannya untuk mengajarkan, melengkapi orang-orang kudus Tuhan yang telah ditebus oleh darah Kristus menjadi umatnya. Terus bagi pekerjaan pelayanan, ya, bagi pembangunan tubuh Kristus. Di pembangunan tubuh Kristus, salah satu jabatan gembala itu bukan living. Jangan salah mengerti bahwa ini seperti salah satu mata pencarian nafkah hidup. Tidak. Tanggung jawab atas keselamatan gereja Tuhan. Tanggung jawab kepada orang-orang yang dipercayakan kepadanya.
Terus sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman ya, dan pengetahuan yang benar ya, tentang anak Allah, ya, kedewasaan penuh dewasa. dan tingkat pertumbuhan. Mau gereja Tuhan kalau tidak dewasa, anak-anak gampang disesatkan, dibujuk, dikasih permen. Loh, mari penculik anak-anak tuh. Ayo, dikasih permen, diculik. Orang Kristen kanak-kanak itu gampang disesatkan. Jadilah Kristen yang dewasa, yang mengenal Tuhan dengan benar, punya pengetahuan yang baik, lengkap. Terus yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, iya, sehingga kita bukan lagi anak-anak. iya, anak-anak tidak mungkin jadi mempelai. Tidak ada pengantin anak-anak. Pengantin itu yang masuk dalam pernikahan itu dewasa. Terus yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. nah, nanti akan terjadi orang dibimbangkan oleh angin pengajaran. Terus Oleh permainan palsu manusia iyalah, dalam kelicikan mereka yang itu menyesatkan. nabi palsu penyesat tidak datang dengan suara lantang keras, dengan teguran menyatakan salah, memperbaiki kelakuan. Dia tidak pusing itu. Tentu dia datang dengan manis-manis, diperhalus-halus. Iyalah. Terus Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran ya, di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal kita bertumbuh ke arah Kristus. ke arah Dia, Kristus yang Beri- adalah kepala. Berita kita harus ke sana, kepada Kristus. Membawa pengenalan kepada Tuhan. Satu waktu Tuhan Yesus tanya kepada murid-muridnya, menurut kata orang, dalam Matius 16, tidak usah dibaca. Menurut kata orang, siapa aku? Maka mereka menjawab, ada yang katakan Nabi Elia, ada yang katakan Yohanes Pembaptis dan sebagainya. Menurut kata orang. Tuhan tidak puas. Tuhan mau menurut katamu. Menurut kata kamu siapa aku? Petrus menjawab, engkaulah Mesias, anak Allah. Kita harus mengenal Kristus dengan benar, mencintai Dia, menyatakan kasih kita dengan mentaati firman Tuhan, mencintai firman. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Hiduplah penuh firman, hiduplah sesuai firman. Bacalah Alkitab. Kemarin dulu hari apa ya? Ini hari, saya lupa harinya persis, tapi baru aja dalam hari-hari ini saya bicara sama, pas video call dengan anak saya yang sulung. Pas dia mau doa bersama anak dan istrinya. Papa mama mau ikut sama-sama doa malam. Seperti layaknya kalau saya ke tempatnya di kotanya. Ya, oke, kami ikut. Ya seperti biasa kalau saya ada di rumahnya, dibaca, dia tukang baca Alkitab. Di belakang Bapak ini saya sudah baca ketiga kalinya ini ya. Perjanjian lama 2 kali, ke perjanjian baru sudah ketiga kali. Habis. Oh, good. Yang penting kamu baca, isi langsung masuk di hatimu, simpan. Baca, simpan. Dibaca ayat perjanjian lama dulu, habis itu perjanjian baru. Habis itu dia, sekarang Papa berdoa.
Saya tutup dengan doa. Mari kita nyanyi dulu. Alkitab itu satu pengetahuan kebenaran, jangan separuh, utuh. Manusia tidak hidup hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Taruhlah di tempat tertinggi firman Allah, karena hidup manusia ditentukan oleh firman. Orang kaya yang bodoh, padamu ada harta bertimbung-timbung, bersenang-senanglah hai jiwaku. Dalam Injil Lukas 12 itu, orang kaya bodoh. Dia pikir dia bisa senang-senang dengan kekayaan. Tapi Tuhan bilang, malam ini jiwamu diambil. Firman Tuhan berkata, malam ini jiwamu diambil. Untuk siapa kekayaanmu itu? Demikian orang kalau tidak kaya di hadapan Tuhan. Hidup kita ditentukan firman. Janda Sarfat cuma punya tepung segenggam, minyak sedikit dalam buli-buli. Nabi Elia bilang, buatkan dulu aku. Mula-mula dia bilang, kalau ini saja sisa, aku makan dekat anakku mati sudah. Tidak, Elia bilang, buatkan dulu, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Itu 1 Raja-Raja 17. Demikianlah firman Tuhan. Tepung segenggam dan minyak di dalam buli-buli itu tidak akan habis sampai musim menabur dan menuai. Hujan turun lagi ke bumi. Demikianlah firman Tuhan. Saya melanjut. Dulu orang-orang kudusnya Tuhan, mereka tuh dianiaya, mati martir. Kita baca sejarah gereja, kita baca Alkitab, mereka bertahan, dianiaya. Salah satu penganiaya juga adalah Rasul Paulus yang waktu itu namanya Saulus. Stefanus itu mati, dibunuh, dirajam dengan batu. Siapa yang ada di sana? Salah satunya adalah Saulus yang kemudian jadi Rasul Paulus. Rasul Paulus setelah menginjil jadi orang yang benar, rasul yang baik, dia juga dianiaya, masuk di penjara. Rasul-rasul kebanyakan mati martir, gak ada mati enak-enak. Zaman dulu itu orang kudusnya mati martir, dianiaya, tahan. Tapi garis bawah saya mau ingatkan, saya catat ini. Tapi akhir zaman ini, zaman akhir ini, sedikit orang-orang kudus Tuhan, orang percaya Tuhan dapat bertahan terhadap roh-roh penyesat. Kalau dulu orang tahan dengan aniaya, mati martir, dipenggal kepalanya, dibakar. Ya. Daniel dimasukkan gua singa, masih ingat cerita itu. Sadrak Mesak Abednego dibakar di api 7 kali lebih panas. Itu kan semua aniaya. Mereka bertahan. 3 orang itu, Sadrak Mesak Abednego, orang muda semua. Mereka bilang apa? Kalau andai kata Tuhanku tidak bisa menolong aku juga tidak akan menyembah patung raja itu. Coba kalau orang muda sekarang, hai pemuda gereja, bangkitlah. Terang sudah datang, bercahaya di atas engkau, jadilah terang dunia. Jangan menghabiskan masa mudanya bersukaria, ingatlah penciptamu sebelum akhir hidupmu. Sedikit orang bertahan dengan roh penyesat ini, yang menyesatkan, yang masuk di dalam banyak. 1
1 Timotius 4 ayat 1 dan ayat 2. Haleluya. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan Ya. bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat. Wow, itu kan banyak. Termasuk orang muda, terlebih orang muda kalau tidak berhati-hati. Generasi milenial, generasi gadget, generasi yang mahir dengan alat-alat elektronik dan multimedia dan sebagainya. Terus, Dan ajaran setan-setan ya, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. ya, sekian saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Roh Allah dengan tegas menyatakan bahwa di masa-masa yang akan datang sebagian orang akan murtad, mengingkari Kristus. Mereka patuh kepada roh-roh penyesat yang menyesatkan dan mengikuti ajaran-ajaran roh jahat yang disampaikan melalui orang-orang munafik yang membohong. Hati nurani orang-orang itu sudah gelap. Jadi hati-hati. Saya ingatkan mereka ada di media elektronik, ada di saluran TV, ada di dunia film, kadang-kadang sepertinya penuh filsafat. Hati-hati dengan pengobatan alternatif, ya masuk di situ juga. Orang kalau mencintai mau, aduh saya mau hidup, saya belum mau mati, saya masih mau coba masuk ke situ. Yoga, waktu saya masih muda, saya juga pernah yoga ini, ya, ilmu bela diri, sulap, bela diri, karate, itu. Jangan anak-anak saudara itu masih kecil dikasih belajar ilmu bela diri katanya. Sulap, anak-anak itu dibikin senang dengan sulap. Musik dunia, film-film, bioskop-bioskop, puluhan tahun saya tidak pernah, hampir setengah abad. Iya, tidak pernah nonton. Dulu masih muda, masuk keluar bioskop. Ya. Waspadalah gadget. Satu waktu cucu saya yang masih berumur 10 tahun, dia cerita sama saya, Opa, Jason ini sekarang lagi puasa seminggu. Wow, hebat kamu, tidak makan, tidak minum. Aku tahunya kamu ini paling doyan makan, makanya perutmu seperti itu, badanmu seperti itu, gemuk. Bukan tidak makan minum, Opa. Loh, kamu apa? Puasa apa dan tidak makan minum? Itu loh, saya diajari puasa gadget, tidak pegang ini, tidak pegang itu, tidak nonton televisi, tidak. 1 minggu bisa, yakin. Orang tuanya didik seperti itu, di gerejanya dididik. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sekarang ini susah, bukan anak-anak, orang muda, orang tua
Masuk di gereja dulu, di tempat ibadah. Sementara khotbah, orang pegang HP. Lo pegang HP kenapa? Alkitab di sini, Alkitab di sini. Saya bilang itu HP bukan holy phone. Ini holy, bukan holy Bible. Itu bukan holy Bible, ini holy Bible. Alkitab. Buku bawa inilah, tidak berat kok. Kalau ini dibaca, nggak mungkin ada WhatsApp masuk. Kalau pegang HP, habis baca ayat Alkitab, terus buka, ada WhatsApp, balas. Inilah kesalahan banyak gereja Tuhan. Mereka berpaling dari Allah yang benar kepada berhala. Berhalanya akhir zaman. Tadi hadiah informasi dia HP itu ya. Hati-hati. Yang harus diwaspadai, ajaran-ajaran sesat yang sudah masuk ke dalam gereja. Iblis memasukkan, itu pekerjaan setan, memakai orang-orang untuk menyesatkan anak-anak Tuhan. Kalau tadi saya bilang kan dulu itu mati martir, rela mati dipenggal kepalanya, tidak menyangkal Kristus. Tapi di akhir zaman ini orang bisa pelan-pelan disuruh menyangkal Kristus oleh pengaruh dari roh penyesat, nabi palsu, guru-guru palsu yang menyusup dalam gereja. Mereka tetap bicara kebenaran, tapi sebentar dibelokkan, itu setengah kebenaran, setengah yang benar. Kebenaran harus kita terima seutuhnya. Semoga Tuhan tolong kita. Roh Kudus tolong kami, pimpin kami ke dalam seluruh kebenaran. Hanya Roh Kudus yang bisa menolong. Kita harus penuh dengan Roh Kudus. Oh, rahmat sangkala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Matius 24 ayat 24, baca lagi. Saya ingin baca ya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu yang dikatakan Musa dalam kitab Ulangan pasal 13 yang kita baca tadi. Kalau nabi-nabi palsunya mereka itu bikin mujizat, tanda-tanda, dan itu terjadi, yang kamu percaya di akhir zaman ini, nabi palsu bikin mujizat, bahkan orang-orang Kristen terheran-heran karena mereka tidak mencintai kebenaran, tidak mengasihi kebenaran, tidak menerima kebenaran sepenuh kebenaran. Alkitab dibaca sepenggal-sepenggal dan dibaca seutuhnya. Padahal ayat ini menyerangkan ayat berikut, ayat ini menerangkan ayat berikut, pasal ini menerangkan pasal berikut. Dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Iblis itu menyebarkan kepalsuan. Di belakang dari nabi palsu, kaki tangannya itu rasul palsu, guru palsu, itu penyesat itu iblis. Itu di belakangnya. Mesias palsu, ajaran palsu. Itu tidak mudah dikenali kalau saudara tidak penuh firman. Saudara harus nyanyi itu lagu lama. Isilah Tuhan bejana hidupku. Isilah Tuhan bejana hidupku. Ya, biar kita tahu lapar seperti Maria duduk di ujung kaki Tuhan mendengar firman ini tidak akan diambil dari hidup kita. Itu kekuatan, itu harta, kata Rasul Paulus.
1 Tesalonika 5 ayat 5 dan 6. Karena kamu semua adalah anak-anak terang Ya, dan anak-anak siang. kamu anak terang, jangan dijadikan lagi anak gelap. Ya, terus Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. kita bukan gelap, dulu kita gelap dibawa ke tempat terang. Kata Efesus 5, kita anak gelap dulu dibawa ke tempat terang, sekarang tinggal dalam terang, jangan kembali ke gelap. Tetapi kalau kita tidak awas-awas, kita tidak berjaga-jaga, yang dulunya kita gelap dibawa ke terang, bisa lagi menjadi anak kegelapan karena penyesatan. Terus Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, jangan kita tidur seperti orang lain. tetapi berjaga-jaga Jaga-jaga. dan sadar. Sadar, itu sadar siuman. Terus Sebab mereka yang tidur waktu malam, ya, dan mereka yang mabuk waktu malam. sekian. Berjaga-jaga dan sadar. Berjaga-jaga di sini dalam bahasa asli Yunaninya dipergunakan Gregorio. Gregoreo. Biasa aja tulisannya. Gregoreo. G-R-E. G-R-Go ya, G-O-R-E-O. Gregoreo. Yang artinya tetap sadar, waspada. Orang mabuk itu tidak sadar, tidak waspada. Makanya kita jangan mabuk-mabukan saja. Ya, sadar, berjaga, berdoa, siuman. Hiduplah serupa Kristus, jangan serupa dunia. Aman kita. Ya. Siapa yang bisa disesatkan oleh nabi palsu? Orang yang tidak berjaga, tidak sadar. Dalam Ulangan tadi yang kita baca, Ulangan 13, Ulangan pasal 12 itu, menghadapi nabi palsu yang bikin mujizat itu, yang tujuannya membawa kepada bangsa Israel kembali kepada penyembahan berhala. Penyembahan berhala. Hati-hati ya, jangan tanya-tanya mereka tentang ibadahnya, kata Tuhan. Penyembahan berhala zaman dulu tadi saya katakan mudah kita lihat ritualnya, caranya mereka bikin ibadahnya, mungkin pakaiannya, mungkin pakai itu banyak macam-macam. Ya, mungkin ada mejanya juga, ada apanya semua, ada pedupaan. Itu langsung kita lihat, wow, ini bukan cara saya orang Kristen. Saya anak Tuhan, anak terang, umat bangsa yang dipilih Tuhan, umat kerajaan sorga. Tapi dulu penyembahan berhala kita langsung tahu, oh ini tidak cocok saya ini. Punya saji-sajian, punya apa-apa kelihatan. Penyembahan berhala. Tapi saudara, kita harus waspada penyembahan berhala akhir zaman. Zaman akhir. Yang lebih tidak disadari, sekalipun orang rohani, sekalipun yang disebut hamba Tuhan, tidak sadar. Ini ingatan buat saya pribadi. Yaitu cinta akan uang, ketamakan. Cuma ada satu yang bisa menandingi Tuhan Yesus, adalah mamon, adalah uang. Matius 6 ayat 24. Tolong dibaca. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Iya. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Ya. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Iya. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah Ya. dan kepada Mamon. Itu saingan, tandingan.
Tidak mungkin kamu menjadi penyembah yang benar, yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, sementara hatimu tamak, serakah, cinta akan uang. Ada begitu banyak. Makanya kalau kita kembali baca kitab Ulangan itu, pasal yang sebelumnya, pasal 12, pasal 11, Tuhan bilang, nanti aku tetapkan satu tempat ibadah, supaya di sanalah kamu membawa persembahan persepuluhanmu, persembahanmu. Itu berkaitan uang. Berapa banyak orang katanya sekarang sudah tidak berlaku untuk memberi persembahan persepuluhan kembali. Itu bukan memberi. Persepuluhan itu bukan memberi. Persepuluhan itu hak Tuhan, milik Tuhan. Saya senang kalau jemaat mengatakan, Om, ini adalah milik Tuhan yang saya kembalikan. Itu bukan milik kita, miliknya Tuhan, persepuluhan. Ya, kewajiban kita kembalikan, milik Tuhan. Kalau persembahan kita sukarela dari 9/10 persembahan khusus, itu dua-duanya wajib. Bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, kata Maliaki 3. Oh, ini Maliaki 3 tidak laku lagi. Siapa bilang? Yang saya khotbahkan tadi kitab Ulangan pasal 12, pasal 13, itu peringatan kepada bangsa Israel zaman itu, supaya berhati-hati dengan nabi palsu, penyesatan, mengarahkan orang Israel kepada penyembah berhala. Lah apa yang tidak cocok di akhir zaman ini? Sama. Malah Tuhan sendiri berkata tadi, yang kita baca Matius 24, awas penyesatan, awas penyesatan. Karena itu kalau kita tidak berhati-hati, penyembah berhala bukan lagi bentuk keramat, ya, batu-batu, pohon-pohon kayu yang tidak disadari manusia. Apa itu? Tamak, cinta uang. Yang saya ulang-ulang membacakan 2 Timotius 3, keadaan manusia akhir zaman. 2 Timotius 3 ayat 1-5, keadaan manusia. Di ayat yang kedua itu disebutkan orang menjadi pencinta dirinya sendiri dan menjadi apa? Budaknya uang. Dari hamba uang saya rubah jadi budak uang. Apa saja yang disuruhkan oleh uang dia bikin. Korupsi jadi, nipu jadi. Kalau saya baca tadi Matius 6 ayat 24, tidak dapat mengabdi dua Tuhan, itu artinya saingannya Tuhan. Jangan orang Kristen di gereja, haleluya, Tuhan Yesus, Mamon. Tuhan Yesus, Mamon. Tuhan Yesus, Mamon. Nggak mungkin. Kenapa? Karena perpuluhan saja tidak dikembalikan. Hah? Itu akarnya apa? Tamak, cinta uang. Sayang deh, udah terlalu banyak ini penghasilan saya. Coba sedikit. Ya kalau sedikit, toh kamu juga tidak bisa buat. Bukan sedikit atau banyaknya, tapi hatimu yang mentaati Tuhan, mencintai Tuhan itu. Makanya 2 Timotius 3 itu mengatakan mengasihi diri sendiri dan menjadi apa? Hamba. Kalau menjadi hamba uang masih halus sekali itu, menjadi budaknya uang. Itu penyembah berhala loh, akhir zaman, ilat zaman. Makanya di ayat Matius 6 ayat 19 dikatakan Tuhan, jangan kumpulkan harta di bumi, kumpulkan bagimu apa? Harta di sorga. Di bumi ngengat karat, pencuri datang mencuri dan membongkar, bisa habis. Tapi kumpulkan bagimu harta di sorga, ngengat karat tidak bisa memakannya dan tidak bisa merusakkannya, dan pencuri tidak bisa bongkar untuk mencuri.
Kolose 3 ayat 1 mengatakan, carilah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Coba tolong dibaca ini dengan cepat. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, Ya, carilah perkara yang di atas, cari perkara di atas. di mana Kristus ada. Kumpulkan bagimu harta di sorga, di mana Yesus ada. Itu harta kita. Itu lagu yang saya paling senang ketika saya baru bertobat. Harta itu Yesus, Dia kehidupanku. Ku cari satu harta teramat mulia. Begitu dapat Yesus saya lahir baru. Lebih banyak air mata. Dulu kita kejar itu uang. Tapi begitu saya lahir baru, banyak air mata. Yesus itu harta yang tidak pernah habis sampai hari ini. Ku dapat satu harta teramat mulia. Semua bisa habis. Yesus, firman yang hidup tidak akan habis. Langit dan bumi habis, firman itu tinggal tetap sampai selama itu. Firman itu harta kita. Seorang muda kaya itu tanya sama Tuhan berlari-lari, guru yang baik, apa yang harus kubuat supaya dapat hidup kekal? Apa kata hukum Taurat? Semua sudah kulakukan. Kalau mau sempurna, jual hartamu bagi perlu. Jadi saya tidak punya harta lagi. Dia sedih, tidak jadi ikut Tuhan, tidak jadi sempurna, tidak jadi selamat. Kata Tuhan, demikianlah sukarnya orang kaya masuk surga. Seperti lebih mudahnya unta masuk lubang jarum. Uang itu saingan utama Tuhan. Satu waktu Sakeus bertobat, koruptor ini ngumpulin duit banyak, tapi dia hatinya kosong. Duitnya banyak, tapi hatinya kosong. Suatu waktu dia naik ke pohon, dia lihat orang apa ini Yesus, dan Yesus berhenti. Pas Sakeus di atas, Tuhan Yesus berhenti. Jantungnya Sakeus dek, 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 dek. Sakeus, turunlah. Tidak usah susah-susah lari-lari, karena pendek dia tidak bisa lihat Yesus, jadi dia naik pohon. Ini satu hati yang didorong Roh Kudus. Kalau saudara bukan Roh Kudus, kita tidak seperti itu. Kalau bukan Roh Kudus yang mendorong Sakeus itu tidak. Tidak ada satu orang pun mencari Allah, kata firman. Allah yang cari kita. Allah cari saudara dan saya. Allah cari saya dan menemukan saya, dan saya mau ditemukan. Kita ditemukan dalam lumpur dosa. Sakeus ditemukan dalam lumpur dosa korupsi, tamak, menagih lebih daripada yang harus dia lakukan. Turun Sakeus, hari ini aku numpang di rumahmu. Orang ini berdosa, memungut cukai. Oh, Tuhan numpang di rumahnya. Tuhan Yesus bilang apa? Diam aja dia. Sakeus yang ngomong, Tuhan, setengah hartaku kubagikan pada orang miskin. 4 kali lipat ku kembalikan pada orang yang sudah kuperas. Habis Sakeus, 0. Tapi dia sukacita karena ganti kekayaan yang itu fana. Kekayaan yang dia punya dan kekayaan yang tidak halal digantikan dengan satu pribadi, Yesus, harta yang kekal. Dia bilang, 4 kali
ku kembalikan pada orang yang sudah kuperas. Tuhan Yesus bilang, hari ini terjadi keselamatan dalam rumah ini karena ia anak Abraham. Saudara bisa jadi kaya, itu tidak salah. Tapi saudara jangan mengasihi kekayaan, jangan sombong dengan kekayaan, dan lebih-lebih kalau saudara tidak punya apa-apa, jangan berlagak kaya. Kata Amsal, ada orang berlagak kaya tapi tidak punya apa-apa. Itu berhala akhir zaman, ya. Dan penyesat itu menyesatkan kita ke arah situ. Lebih dari 2000 ayat ada hamba Tuhan mencatat tentang uang. Berarti sangat penting kita bicara tentang uang di akhir zaman ini, berhala zaman akhir. Tentang iman cuma 500-an, tentang doa cuma 500-an ayat, tentang uang 2000 lebih. Kita mesti hati-hati, jangan terikat dengan barang-barang dunia. Jangan terlalu mencintai itu. Jangan samakan Tuhan dengan semua yang kita punya. Jangan terikat. Saya masih ingin lanjutkan yang berikut, jika Tuhan berkenan, tentang penyembahan berhala akhir zaman ini. Jemaat yang ke-7, jemaat Laodikia. Dia mengalami suam-suam, tidak panas, tidak dingin. Why? Kenapa? Karena kekayaan. Dia mau, aku kaya. Dia menjadi sombong. Tuhan sudah diusir keluar. Tapi betapa baiknya Tuhan, Tuhan ketok pintu. Tuhan memberkati. Lebih baik sedikit barang disertai ketenteraman daripada banyak barang disertai dengan apa? Ketakutan, kegelisahan, cemas. Semoga Tuhan tolong kita. Pada pendalaman Alkitab berikut, saya akan selesaikan tentang penyembahan berhala. Ini penyesatan. Gereja Tuhan yang harusnya menyembah Kristus dialihkan kepada kesombongan, kekayaan. Kau yang terindah, tidak ada yang lebih indah daripada Yesus. Kau seperti mutiara yang didapat orang. Kau yang terindah, Lalu digalinya, ditanamnya mutiara yang indah, dijual ladang untuk membeli ladang itu. tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Amin. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar perkasa-Mu kepadaku, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. semua
Yesus. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Kita harus hati-hati dengan penyesatan melalui ajaran setengah kebenaran. Yang terindah, Tapi kita harus hati-hati dengan penyesatan yang arahnya hidup ini membawa orang kepada penyembah berhala. tiada Tuhan Ketamakan, mencintai diri sendiri jadi hamba Tuhan. besar perkasa, Penuh kemuliaan, Kau yang termanis. Banyak air mata di dalam ketika saya mendapatkan Kristus ini. dalam hidup ini. Cinta Kau lebih dari segalanya, Dari segalanya besar kasih setiamu kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak berteluh menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. namamu selalu. Semua lidah Semua lidah Aku kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Dia yang kita sembah, Rajaku. Dia yang kita sembah. Bukan saya menemukan saja, saya ditemukan Tuhan. Itulah sebabnya harta itu Yesus, selamanya harta itu Yesus. Aku ingin juga anak cucu saya mengatakan Yesus itu hartaku. Aku ingin semua jemaat yang dipercayakan Tuhan, bahkan jemaat saudara yang saya kasih, yang sempat menikmati firman Tuhan dalam pendalaman Alkitab ini, Yesus itu hartamu. Sembah Dia dengan betul-betul mengasihi Tuhan. Jangan diseret kepada penyembah berhala akhir zaman itu, mamon, uang. Jangan terkejut dengan hanya mujizat-mujizat palsu untuk menyelewengkan engkau dari kesetiaan kepada Kristus. Tapi hati-hati. Ini firman Tuhan yang betul-betul Tuhan menyatakan melalui Roh Kudus. Sungguh lagu itu sangat menarik yang tadi saya katakan. Harta itu Yesus, harta indah. Seperti orang yang mendapatkan mutiara terpendam, dijualnya ladangnya itu, digantikannya dengan di mana ada mutiara. Sebagai Sakius, Yesus ada di rumahnya. Dia rela tidak punya harta apapun lagi, tapi Yesus harta indah ada di rumahnya. Orang bersangkala, mari kita angkat tangan, kita menyembah Tuhan. Jangan tamak. Jangan tamak. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Rabbasana. Jangan tamak. Jangan serakah. Rabbasana. Saudara boleh kaya, tidak salah. Dan Allah mau memberkati umatnya. Allah mau menyiapkan untuk bagi pembangunan tubuh Kristus di akhir zaman ini. Allah memberkati dengan kekayaan.
tapi itu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan tiru orang muda kaya. Kalau mau sempurna, jual semua, gantikan Yesus. Dia tidak mau. Kalau saudara tidak bisa mengembalikan milik Tuhan saja, itu tanda bahwa saudara terikat dan Tuhan mau melepaskan. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ya Rabbi, terima kasih Tuhan. Kami mendapatkan pelajaran yang istimewa dari Engkau. Roh Kudus menterikan itu di hati kami, supaya kami berbuat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Seperti Nuh kami hidup, melakukan firman dengan penuh ketaatan. Terima kasih Bapa. Kami percaya tidak ada firman yang kembali kosong, supaya semua kami menjadi dewasa dan mengenal anak Allah dengan betul, punya pengetahuan yang benar, yang utuh. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami menyembah-Mu. Oh, terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya firman Tuhan dalam bentuk pengajaran, dalam pendalaman Alkitab ini memberkati kita. Ya, memberikan satu pengetahuan yang benar untuk di akhir zaman ini. Jangan sampai kita tersesat, menyimpang dari kebenaran. Kita kira kita di gereja, kita kira kita pegang Alkitab, kita kira kita menyembah Yesus, padahal tidak. Ya, jangan sampai mengabdi kepada dua Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kita akhiri ibadah pendalaman Alkitab. Kita akan bangkit berdiri di tempat saudara semua bangkit yang ada di sini, di rumah-rumah silakan bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan.
kami berdoa buat Ibu Elis dengan tidak jemu-jemu, seperti yang dikatakan di dalam Alkitab, seorang janda yang tidak jemu-jemu memohonkan kepada hakimnya melalim supaya perkaranya ditolong. Maka kami juga seperti itu Tuhan, berdoa bertalu-talu, berdoa seterus-terusnya untuk Ibu Elis. Tuhan nyatakan mujizat, Tuhan menyatakan mujizat yang sejati, yang benar dari Engkau. Tuhan sembuhkan apapun penyakitnya. Tuhan Yesus tidak pernah berubah, supaya nama Yesus dimuliakan. Tuhan bekerjalah di tengah-tengah kami, bagi semua kami, melindungi kami dari wabah, sampar, keluarga kami, diri kami dan seluruh jemaat. Teristimewa, lindungi kami dari roh-roh penyesat di akhir zaman ini. Berikan kami hati yang mau belajar mengenal Tuhan dengan benar. Terima kasih ya Roh Kudus, biarlah kami hidup penuh dengan Engkau, karena Engkaulah yang memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran. Mari kita angkat tangan dua-dua. Terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah, cinta kasih persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita berlimpah-limpah, agar namanya dimuliakan melalui hidup kita. Pakailah berkat Tuhan untuk kemuliaannya, memberkati banyak orang. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali pada kali kedua. Terimalah berkat itu dalam nama Yesus Kristus yang terima berkat. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, sampai di sini perjumpaan kita melalui pendalaman Alkitab. Kita akan mengikuti terus jadwal ibadah yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita.